Itu batas waktunya 22 Maret, ya kan? Iya. Tapi izinnya keluarnya kapan itu? Keluarnya 29 April yang mulia. 29 April. 29 April. Izinnya kemudian jauh 26 ya? April yang mulia. Oh, 26 April. Izinnya yang mulia. Ini karena perusahaan mengenai persoalan krusial. Iya. Kalau sampai melanggar ini kan konsekuensinya bisa didiskualifikasi kan? Baik. Yang mulia. Makanya ini krusial, harus dijawab secara presisi. Jadi sudah 1 bulan baru keluar izinnya. Sebetulnya dari sisu kesimpulannya belum dilantik betul. Belum dilantik betul, belum dilantik betul yang mulia. Ya. Jadi pengangkatan pejabat pada tanggal 21 Maret 2024 dan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemkot Kota Palu oleh Wali Kota Palu tersebut belum memenuhi dasar legalitas untuk dapat dikualifikasi. Ya, sudah bisa dimengerti. Iya. Dalam rekomendasi kami terdapat pelanggaran administrasi pemilihan. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara 145, 162, 262, 72 dan 35 PHPU Wali Kota, Bupati dan Gubernur tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, kemudian pengesahan bukti tambahan atau bukti yang baru diajukan, ya, dengan ada catatan-catatan nanti. Kemudian yang berikutnya akan saya sampaikan hasil dari persidangan ini akan kita laporkan ke RPH dan akan diputus dalam RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Yang sampaikan pokok-pokoknya saja sambil saya pandu bersama kita bertiga supaya lebih efisien, karena apa yang dibutuhkan oleh hakim untuk memutus itu kita sudah bisa meraba, ya, meraba tapi secara halus, penuh kasih sayang rabaannya. Sekarang kita mulai untuk mendengarkan jawaban termohon dari KPU Kota Palu atau kuasanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua beserta anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya mungkin langsung saja yang mulia. Ya, sistematikanya ada eksepsi. Ada yang mulia, ada eksepsinya bagaimana? Ya, pertama yang mulia ada eksepsi soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak berwenang. Iya. Ya. Kemudian ada kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum. Iya, dan yang terakhir ada obscur libel. Ya, apa itu intinya saja? Ya, intinya yang mulia terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Ada 2 hal dalam permohonan pemohon yang mulia, ada 2 soal. Ada pertama pelanggaran pasal 71 soal pelantikan yang mulia. Kemudian yang kedua itu penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih. Itu bukan merupakan kewenangan. Iya, ya, bukan udah, merupakan. dianggap dibacakan. Ya, terus berikutnya. Baik. Kemudian langsung yang mulia karena dianggap dibacakan, langsung lanjut ke kedudukan hukum pemohon Ya, yang mulia. legal standing. Iya. Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mengakui bahwa jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil Kota Palu tahun 2024 berjumlah 380. Ya, nggak usah dibacakan seluruhan. Nggak punya legal standing karena tidak memenuhi ambang batas. Iya, tidak memenuhi ambang batas yang mulia. 158. Iya, karena perbedaannya yang mulia, dia berkisar yang mulia 37,71% yang mulia, atau sebanyak 63.775 suara. 37 berapa? 37,71% yang mulia. 71%. Padahal menurut ketentuan 158 berapa mestinya? 1,5% yang mulia, atau 2.537 yang mulia. Oke, terus habis itu apalagi? Ya, kemudian yang mulia terkait obscur libel yang mulia. Permohonan kabur. Ya, kabur yang mulia. Ya. Ya, karena
Posita angka 2 yang mulia pada pokoknya meminta agar mahkamah menyatakan batal keputusan KPU. Oke. Ya, namun di sisi lain dalam posita permohonan akuo tidak ada menguraikan terkait alasan diskualifikasi baik rekomendasi Bawaslu dan atau rekomendasi pembatalan calon Oke. dan putusan pengadilan. Itu dieksepsi. Iya, dieksepsi yang mulia. Sekarang pokok Oke, yang mulia, pokok yang mulia, apa saja? yang inti-intinya yang mulia. Ya, intinya. Iya, bahwa yang mulia terkait angka 5 yang mulia halaman 20 yang mulia. Ya. Iya. Permohonan aku dalam Romawi 4 pokok permohonan pada huruf D poin 1 angka 1.16 sampai 1.45. Karena faktanya adalah bahwa sepanjang petahana mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ditetapkannya petahana sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September tahun 2024 oleh termohon dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tentunya tindakan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat Jadi, 2 yang mulia dianggap dibacakan. Dalam mutasi ada izin. Iya. Ada izinnya di bukti berapa itu? Buktinya yang mulia di T6, T7, T8, T9 yang mulia. T6, T7, T8, T9 yang mulia. 9. Itu berapa berapa orang? Ada di izin mutasi? yang mulia sekitar 165. 165. Iya, 165, 167. Itu batas waktunya 22 Maret. Iya kan? Iya. Tapi izinnya keluarnya kapan itu? Keluarnya 29 April yang mulia. 29 April. 29 April. Izinnya kemudian jauh 26 ya. April yang mulia. Oh, 26 April. Izinnya yang mulia. Nanti pihak terkait juga apa benar ini? Kemudian Bawaslu benar nggak ini ya? Ini karena perusahaan mengenai persoalan krusial. Iya. Kalau sampai melanggar ini kan konsekuensinya bisa didiskualifikasi kan? Baik. Yang mulia. Makanya ini krusial harus dijawab secara presisi. Iya. Ya, jadi keluar izin 26 Maret 26 April yang mulia. April. Jadi sudah 1 bulan baru keluar izinnya. 26 April yang mulia. Jadi kami yang mulia dari termohon yang mulia, pada dasarnya itu ada tanggapan masyarakat di tanggal 18. Nah, termohon itu kan tidak mengetahui setelah ada tanggapan masyarakat. Nah, kemudian dilakukanlah termohon itu nggak tahu. Iya, dilakukanlah klarifikasi yang mulia. Yang Jadi, pada pokoknya termohon itu nggak tahu kalau ada pasal 71. tidak, bukan soal Gimana? pasal 71, soal pelantikan. Oh, pelantikannya nggak tahu. Iya, nanti ada tanggapan masyarakat baru kemudian Baru diklarifikasi, tahu. baru ketahui. Oke. Oh, begitu ya. Iya, kemudian yang mulia dalam syarat calon maupun syarat pencalonan yang mulia tidak disyaratkan soal pelantikan yang mulia sehingga dilakukanlah penetapan pasangan calon yang mulia. Sudah terlanjur dilakukan penetapan. Iya, baru kemudian diklarifikasi. Setelah diklarifikasi yang mulia, ternyata faktanya ada izin yang mulia. Oke. Iya, itu yang Setelah diklarifikasi ada izin. ada izin. Itu waktu penetapan itu tanggal berapa di sana? 21 apa? 1 September. September. Setelah itu sudah ada izin. Ada izin setelah dilakukan Izinnya yang Maret klarifikasi. tadi. Iya. Yang April. Iya. Oke, terus apa lagi? Terus saya langsung ada tanggapan masyarakat, saya sudah jelaskan tadi yang mulia. Kemudian ada juga laporan yang mulia di Bawaslu Kota Palu yang mulia. Ya. Ada laporan di Bawaslu Kota Palu yang kemudian pada pokoknya yang mulia tidak memenuhi unsur, tidak dilanjut laporan tersebut yang mulia. Laporan atas pelantikan yang dilakukan Laporannya oleh dianggap petahana. tidak ada masalah. Iya. Oke, nanti Bawaslu ya merespon itu. Iya. Siap. Ya, yang ya itu Bawaslunya. Terus KPU apalagi? Oke, yang lanjut yang mulia, soal yang kedua yang mulia terkait penghalangan hak konstitusional yang mulia. Ya, pada dasarnya yang mulia, KPU telah melakukan sosialisasi yang mulia. Ya. Sosialisasi terkait hari H terkait pungut hitung yang mulia. Ada beberapa sosialisasi yang mulia. Kemudian yang mulia untuk menjaga hak konstitusional warga Kota Palu yang mulia, termohon kemudian melakukan coklit. Ada tahapan yang mulia dari DP4 kemudian DP sehingga mohon maaf, yang mulianya jangan kebanyakan. Tidak enak, risih saya rasanya. Iya. Saya biasanya hanya dipanggil Prof ini, kalau yang mulia terus risih rasanya. Siap, baik. Baik.
dilakukan sosialisasi yang mulia, kemudian dilakukan ada tahapan coklit yang mulia dari DP4, kemudian Kebiasaannya itu yang mulia terus. menjadi DPS, kemudian meningkat menjadi DPT. Nanti jangan keliru yang maha mulia, nanti kacau nanti. Baik. Jadi itulah merupakan wujud daripada menjaga hak konstitusional warga masyarakat Kota Palu. Ya, Iya. itu yang karena ada dalil yang dinilai tingkat partisipasinya rendah ya. Iya, itu ada dalil. Itu tingkat partisipasi berapa persen sih? DPT-nya berapa sana? 62%, 62,5%. DPT-nya berapa? DPT-nya 171.446. 171 lebih. Kemudian yang mencoblos berapa? Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 169.145. Iya. Yang nggak menggunakan hak pilih hanya 2.000 lebih, sedikit Iya, kan? tidak menggunakan. Iya. Ya, Iya. kalau gitu 100 tidak memilih 102.847. 102.000. Iya, yang tidak memilih. Ya enggak, sekarang saya ulangi, DPT-nya berapa? 171. 171.446. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 169.145 Oh, kan banyak berarti. yang menggunakan. Mendekati anu tuh 171 dengan 169 ya, dekat itu. Benar KPU. Iya. Kemudian KPU-nya yang tahu ini. Coba KPU-nya. KPU-nya Kalau begitu tingkat partisipasinya hampir 90% lebih nih. 62,5%. Itulah ya, kalau angkanya DPT-nya 171 lebih, Iya. 171.000 lebih. Iya. Yang menggunakan hak pilih berapa? 169.145. 169. Berarti 145. berapa itu? Oh iya. Hanya yang gunakan hak pilih hanya 2.301. Nah, kalau gitu tingkat partisipasinya 90% lebih kan? Baik. Hah? Baik. Kalau tadi kan 60%. Tolak Ini yang salah yang mana ini? tolak ukur di DPT yang mulia. Hah? Tolak ukur di DPT. Itulah ya kan? Iya benar. Yang nggak menggunakan hak pilih 2.300 diukur dari DPT-nya 171. Lo kan Siap. hampir 70%, 90% lebih kan? Baik. Ya, Iya. ya nanti anulah belajar hitung-hitung dulu. Ya, terus yang lain lagi? Memang begitu. Apa lagi? Jadi tingkat partisipasinya tidak rendah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon ya? Ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Oh, mohon maaf yang mulia. DPT 274.200. Nah, itu. Kemudian baru ketemu. pemilih yang pemilih 171.446. Ya. Yang tidak memilih 102.847. Nah, kalau gitu baru ketemu. Ya kan itu gampang banget tuh. Ya, terus apa lagi? Nah, pada dasarnya yang mulia, dari pilkada-pilkada sebelumnya yang mulia sejak tahun 2010, 2015 sampai 2020 yang mulia, jumlah pemilih persentase yang mulia di wilayah Kota Palu yang mulia sebesar 60-an%. Oke, berarti ada stabil ya di angka Iya, 60-an di angka persen memang ya. di angka segitu yang mulia. Nah, waktu pileg kemarin berapa? Pilpres? Nggak ingat? Nggak ingat. Ya nggak usah dijawab. Ya, terus apa lagi? Nah, kemudian yang mulia, dari termohon yang mulia melalui KPPS telah memberikan formulir C pemberitahuan yang mulia. Enggak ya, kalau ini kan sudah selesai persoalannya. Ya, siap. Berarti C6 juga sudah dibagikan, Sudah, ya ya, kan? mulia. Jelas sudah dilakukan sosialisasi, tingkat partisipasi itu stabil di angka 60% 60%. lebih. Ya udah. Apalagi yang mau dijelaskan? Ini dua dalil pemohon ini kalau nggak salah ya. Ya. Terakhir yang mulia, tidak ada sebagaimana soal yang tidak pernah ada rekomendasi untuk PSU
Tidak ada soal rekomendasi PSU. pemilihan wali kota yang mulia, Ya, baik. sehingga tidak pernah dilakukan PSU. Oke, Terima terus kasih. petitumnya sekarang dibaca. Petitum yang mulia dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor 838 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor 502 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024. Kemudian menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, Dr. Hidayat MSI dan Andi Nur Lamakarate 43.391 suara. Nomor urut 2, Haji Hadianto Rashid SE dan Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP 107.166 suara. Nomor urut 3, Haji Muhammad J. Wartabone, SM, dan Dr. Rizal SPDI, MPD, 18.588 suara, total suara sah 169.145 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait 145, saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kuasa dari pihak terkait pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, pemilihan wakil wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2004 nomor urut 2, Hadianto Rashid dan Imelda Liliana Muhyiddin dari kantor Lofon Idam Halid. Yang Mulia, dalam keterangan pihak terkait ini kami ajukan juga eksepsi. Ya, Tentang apa yang disampaikan? Eksepsi termasuk kewenangan Sebentar, Mahkamah saya Konstitusi potong. dianggap dibacakan. Saya potong sebentar. Iya. Apakah yang disampaikan oleh pihak termohon itu menurut saudara ada benarnya? Yang disampaikan termohon tadi? Sebagian besar sama. Sebagian besar sama Yang Mulia. Apa yang sama? Ya, yang tidak sama saja yang disampaikan. Yang sama itu adalah menyangkut tentang persetujuan dari Mendagri tentang pelantikan itu. Sebelum di eksepsinya dulu. Di eksepsi ini menyangkut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu dianggap dibacakan. Ya, tidak berwenang. Tidak berwenang. Terus tidak memenuhi ambang batas. Iya, tidak memenuhi ambang batas. Ini betul selisihnya 37% itu ya? Iya, benar. Oke, Ya. terus kemudian tidak memiliki, pemohon tidak memiliki legal standing Yang Mulia. ya, tidak ada LS karena tidak memenuhi ambang batas. Tidak memenuhi ambang batas. Ya, terus ada lagi eksepsinya? Cuma itu Yang Mulia eksepsinya. Oh, enggak, Iya. kaburnya enggak ikut-ikut. Enggak kabur ya. Enggak kabur boleh. Oh, kalau menurut saudara permohonan pemohon enggak apa-apa ya, Iya. enggak kabur toh? Ya, enggak kabur. Kalau termohon bilang kabur. Terus Kemudian dalam pokok perkara. Ya. Yang pokok perkara ini menyangkut tentang pasal 71 tadi Yang Mulia. Ya, mutasi. Ada Mutasi. izin ya? Ya. Ada izin kan? Iya, ada izin. Izinnya di bukti PT berapa? Di izinnya ini kami tidak lampirkan di permohonan kami, di keterangan kami Yang Mulia, karena ada pada pihak termohon. Oh, Iya. Jadi Iya. mestinya kan Anda punya izin. Yang punya izin kan saudara sebetulnya. Iya. Ya, tapi enggak. Tapi itu izin itu di pelantikan yang kedua Yang Mulia. Yang pelantikan pertama kan tidak ada izin. Ya. Iya. Jadi betul itu yang disampaikan tadi oleh termohon. Ya. Ada izin tapi di pelantikan yang keduanya Yang Mulia. Pelantikan keduanya kapan Ya. itu? Yang pelantikan pertama itu kan tanggal ini Yang Mulia. Tanggal 22 Maret pertama. 22 Maret. Iya. Itu pelantikan pertama. Ya. Terus kemudian ini- pelantikan itu dibatalkan oleh pihak terkait pada tanggal 29 Maret. 29 Maret Iya. dibatalkan. Ya, karena ada
surat dari Mendagri, Ya. ya, yang tidak memberikan izin. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi Terus? dibatalkan. Nah, tetapi pelantikan tanggal 22 Maret itu yang mulia, itu belum dilengkapi dokumen-dokumen pelantikan. Yang pertama, berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian belum dilengkapi juga surat pernyataan pelantikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional. Jadi sebetulnya dari Ya. sisu kesimpulannya belum dilantik betul. Belum dilantik betul, belum oke. dilantik betul yang mulia. Ya. Jadi pengangkatan pejabat pada tanggal 21 Maret 2024 dan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemkot Kota Palu oleh Wali Kota Palu tersebut belum memenuhi dasar legalitas Oke. untuk dapat dikualifikasi. Ya, sudah bisa Ya, ya. dimengerti. Iya, ya. Yang tidak dibacakan dianggap telah Iya, dibacakan. dianggap dibacakan yang mulia. Oke, yang mulia. Ya, Terus? sekira itu. Yang mulia. Terus gimana? Akhirnya meminta izin. Akhirnya terakhir minta izin yang mulia. Oke. Kemudian keluarlah surat izin itu. Setelah surat izin itu keluar, baru dilantik betul. Iya, lantik betul yang mulia. Oke. Betul yang mulia. Ha, Ya. Iya. Terus apalagi? Itu yang mulia menyangkut tentang pasal 71. Ya. Kemudian menyangkut permohonan dalil permohonan pemohon pada bagian 4 pokok permohonan huruf D angka 2.5 sampai dengan angka 2.7 halaman 24 sampai dengan halaman 27 itu kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Iya. Terus? Itu Apalagi? saja yang mulia. Kemudian untuk petitumnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Ya. Izin yang mulia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam eksepsi terkait ini pertama menjatuhkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor 838 tahun 2024. Ya, itu Pak Muhammad Ansar sudah kelihatan di TV ada namanya itu. Oh, terima kasih. Yang mulia. Sudah bisa terlihat dari Palu itu. Kasih yang mulia. Lanjut yang mulia. Atau apabila saya lanjutkan kembali tadi. Oh, agak grogi. Yang mulia. Terus Pak Lanjut Ansar. yang mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum Kantor Loverem Idan Halid, Andi Syukri Syaril, Muhammad Ansar, Rusmin Haji Hamzah, Idrus Jafar dan Muhammad Fajrin. Sekian yang mulia. Terima kasih. Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu ada resumenya? Tidak seluruhnya? Ada, Yang Mulia. Ada. Resumenya berapa halaman? 10 halaman yang mulia. Kebanyakan itu. Ini yang penting hanya saja yang perlu kita ketahui. Siap yang Ada mulia. persoalan nggak mengenai mutasi itu? Ada temuan nggak? Baik, izin yang mulia terkait dengan kami paparkan laporan ini ada total yang berkaitan dengan pokok permohonan ada Ya sekarang gini supaya sistematis saya tanya aja. siap. Ada berapa laporan? Ada 140 laporan. 140 laporan. Dari 140 laporan yang memenuhi persyaratan formal material berapa? Ada 2 yang mulia. 2 saja. Ya, Terus ada tindak lanjut dari itu yang sudah memenuhi setelah dilakukan pendalaman penelitian? bahwa terkait dengan perkara yang tadi disebutkan pelanggaran pelantikan, bahwa ini dari
pleno kami memutuskan bahwa tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Tidak memenuhi unsur-unsur. Ya. Kedua, Kenapa tidak memenuhi unsur-unsur? dalam hal ini sesuai dengan kajian kami yang mulia, termasuk dari pemaparan sebelumnya, histori, termasuk yang kami tarik juga dari salah satu jurisprudensi dari perkara putusan PT Tun Makassar, bahwa terkait dengan pencalonan ini berhubungan dengan syarat calon dan pencalonan. Nah, sementara pelapor ini menyampaikan dalam kajian kami ini terkait dengan melanggar bahwa mereka melanggar penetapannya. Nah, penetapan itu dalam kajian kami terkait dengan bukan di pasal 71, tapi itu terkait dengan pembatalan. Kalau untuk pasal 71, kalau terkait dengan penetapan, ini hubungannya dengan syarat calon dan pencalonan. Oke. Jadi tidak memenuhi setelah dilakukan kajian, Benar yang mulia. tidak ada rekomendasi apa-apa. Iya yang Dan memang betul itu akhirnya memang ada izin dari Kemendagri. benar yang mulia. Oke. Itu juga sesuai dengan yang kami klarifikasi. Oke. Terus yang satunya apa? Perkara 1 register nomor 003 terkait dengan adanya BA yang sama. Oke. Dalam hal rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota Palu. Oke. Bahwa kami ini sudah meneruskan rekomendasi kepada KPU Kota Palu bahwa dalam rekomendasi kami terdapat pelanggaran administrasi pemilihan. Oke. Terus yang laporan itu 2 itu saja, yang lain-lain nggak ada toh? Ya, yang lain 140 dari 138 tidak Ya. memenuhi persyaratan kan? ya, untuk yang sekitar 78 laporan di kota dan 60 laporan di kecamatan yang mulia. Iya. Ini sesuai dengan kajian awal tidak memenuhi formil dan atau material. Ya, udah cukup gitu. Ada siap. Temuan ada yang mulia, namun temuannya? ada 3 temuan, namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Ya, izin yang mulia, di luar dari tadi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran hak konstitusional yang sekitar 140 laporan, kami juga melakukan upaya penelusuran di 7 kecamatan. Ya. Dan hasil penelusuran kami melalui bukti form A LHP bahwa dari 7 kecamatan tersebut penelusurannya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, itu saja sebetulnya yang kita butuhkan, tapi kita yang lain bisa membaca. Anda sudah menyampaikan laporan lengkap kan? Benar yang mulia. Ya, Sudah yang mulia. keterangan lengkap ya, sudah ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Sekarang Prof Eni, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, sudah cukup. Baik, Prof. Yang mulia, Prof Andar, cukup ya. Baik, sudah cukup. Saya terakhir mau mengesahkan bukti. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T36. Ya, betul. Ya, benar. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT4. Ya. Kemudian Bawaslu PK 28131 sampai dengan PK 2813351. Benar yang mulia. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.